Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kemarin kita bicara tentang cara mengatasi kendala UKM. Mungkin masih ada satu kemarin yang belum Pak Bagio bacakan. 3, ternyata ada 4. Nah, saya bacakan sekarang sebelum kita masuk ke pengembangan UKM di Indonesia. Yang keempat berarti perlindungan usaha anak-anak. Jadi kalau punya usaha UKM tradisional itu pemerintah tuh harus melindungi, ya. Jadi istilahnya nanti harus win-win solution. Contohnya kalau kamu punya toko peracangan, ya, tapi ternyata di sebelahmu ada Alfamart, ada Indomaret, kira-kira pembeli konsumen milik ke tokomu atau ke mereka? Ya, ternyata harganya sama tokomu sama misalnya. Ya mereka pasti milih ke Alfa atau ke Indomaret. Kenapa? Ruangannya ber-AC, bisa milih, pegang-pegang barangnya. Nah, ini contohnya yang real win solution itu yaitu dengan cara Alfa, Indomaret, Tomata atau yang Super Indo itu tidak boleh buka usaha di perkampungan. Silakan buka usaha di jalan raya. Kalau di perkampungan, di toko-toko tradisional ya wassalam UKM-nya nanti. Ya. Nah, kita lanjut yang ketiga, pengembangan UKM di Indonesia. Nah, itu harus di-upgrade. Jadi peran pemerintah dan sektor perbankan dan investor itu harus terkait. Jadi kalau pemerintah dalam ini punya tangan namanya Bank Himbara, Himpunan Bank-Bank Pemerintah. Itu ada BNI, ada BRI, ada BTN, ada Bank Mandiri. Jadi pemerintah itu punya 4 bank pemerintah plat merah istilah ya. Nah itu yang harus membantu UKM. Nah kalau di Indonesia yang bantu UKM itu biasanya BRI. Kalau BTN itu dikhususkan buat kalian nanti yang beli rumah secara KPR atau secara kredit. Kalau Mandiri, BNI itu biasanya untuk skala menengah atas. Untuk kalian yang sudah kelas-kelas kakap yang mau ekspor impor, nah itu biasanya butuh buku BNI Mandiri itu dalam menerbitkan LC atau Letter of Credit. Kesimpulannya, kalau kalian nanti UKM cari modal, ya bisanya ke BRI atau kalau di Surabaya Jawa Timur salah satunya lewat Bank Jatim. Karena Bank Jatim itu milik Pemprov Jatim dan milik Pemkot Pemkab se-Jawa Timur. Tinggal persentasenya berapa persen. Terbesar tapi di Pemprov Jatim. Itu Pemkot Surabaya berapa? Ya, di situ Bank Jatim maupun BRI itu biasanya yang ngurusi UKM yang nanti kalau misalnya kalian butuh modal mereka itu menyediakan KUR, kredit usaha rakyat dengan bunga sosial, enggak bunga komersial. Kalau bunga sosial berarti bunganya itu dibantu disubsidi oleh pemerintah sehingga kalian kalau kategori UKM tidak terbebani bunga karena bunganya sudah dibantu pemerintah. Kalau misalnya normalnya bunganya 10%, nah, karena dibantu pemerintah kalian pinjam uang ke bank tersebut bunganya tinggal separuh, tinggal 5%. Yang 5%-nya dari mana Pak? Ya dibantu pemerintah, disubsidi. Ya. Jadi kalau UKM saran saya jangan pinjam uang yang komersial. Pinjam yang KUR yang disediakan pemerintah. Nah, peranan UKM ini anak-anak dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan dikelola oleh 2 kementerian. Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM. Nah, mungkin kalian cari
Siapa sekarang Menteri Perindustrian Perdagangan? Siapa Menteri Koperasinya sekarang? Ya, kalau Koperasi UKM, kalau kalian sudah tahu menterinya, kalau mereka sedang di televisi di mana, ya kamu lihat kalau sedang ngomong bicara. Itu kalau kamu jadi pemula perintis jadi pengusaha UKM, apa saja kebijakannya kalian harus tahu, nggak cuek bebek ya. Nah, kemudian di mana fungsi UKM peranannya dalam perekonomian nasional? Nah, ini ada 4, ada 5 kalau di buku kalian, sebagai penyedia barang dan jasa. Meskipun skalanya kecil ya. Meningkatkan taraf hidup, melakukan penyerapan tenaga kerja. Itu loh, nyerap tenaga kerja banyak, sektor informal itu anak-anak. Jadi pemerintah tidak bisa menyediakan sendiri. Paling prosentasenya kecil pemerintah itu. Ya. Karena kalau kalian lihat tenaga kerja di Indonesia itu mayoritas ya sektor informal. Perusahaan di Indonesia itu mayoritas UKM. Kalau diperbandingkan ya, satu perusahaan besar 1000 perusahaan UKM. Yang keempat, untuk pemerataan pendapatan. Dan yang kelima, sebagai nilai tambah bagi produk daerah. Nah, negara yang maju itu mana? Seperti kalau di tetangga kita ya, di Asia Tenggara itu yang paling maju negara Singapura. Jadi di Singapura itu 8% dari penduduknya, lebih ya, 20% dari penduduknya itu berbisnis, berwirausaha. Ya. Kemudian tetangga kita yang sedikit lebih maju di bawahnya Singapura itu ada Malaysia. Malaysia itu sudah 4% dari total penduduknya itu berwirausaha atau berbisnis. Bandingkan dengan Indonesia Raya, negara tercinta kita ini. Nah, Indonesia itu menurut data dari sekian 250 juta penduduk kita, mereka yang berbisnis itu kurang lebih masih 2%, separuhnya Malaysia. Nah, karena budayanya kita seperti itu, lebih suka jadi pegawai negeri. Kita lebih suka jadi angkatan bersenjata atau TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kita lebih suka jadi polisi. Kita lebih suka dari ASN. Kita lebih suka jadi pegawai. Ya, BUMN misalnya. Jadi yang benar-benar berjiwa entrepreneur, wirausaha itu sedikit. Ya. Andaikan misalnya sekarang kan kurang lebih kita 2%. Naik 3% aja yang jadi pengusaha. Mungkin ekonomi kita nanti bisa lebih baik, bisa mengalahkan Malaysia. Kalau mengalahkan Singapura berat ya, karena budayanya beda kita. Jadi kalau budaya Indonesia itu, kalau orang Jawa priai gitu ya, lebih suka jadi pegawai negeri, jadi aparat pemerintah itu. Kalau orang Madura, jiwa wirausahanya tinggi. Orang di Sulawesi, Makassar juga tinggi. Orang Minang di Sumatera itu juga tinggi. Coba lihat di Surabaya itu. Di pojok-pojok jalan itu pasti ada rumah makan atau restoran Minang, restoran Padang gitu. Jadi budaya merantau, orang Madura, orang Minang, Minangkabau, dan orang yang dari Sulawesi itu, Makassar, itu tinggi sekali. Sedangkan budaya merantau orang Jawa, ya coba lihat di antara teman-temanmu lah, kalau nanti kalian tanya, mau jadi apa? Jadi apa ini? Oh, jadi sekretaris, jadi ini ikut perusahaan. Coba tanya yang mau berwirausaha, mau jadi bisnismen, sedikit itu. Ya memang budayanya seperti itu ya. Khususnya kalian, saya yang orang Jawa itu. Nah, nanti kita masuk ke perencanaan usaha ya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.